Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oppo Wae. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan latihan soal dengan materi rumpun komputer secara umum seperti SQL, jaringan, database, dan lain-lain. Kemudian untuk teman-teman silahkan untuk mempelajari sendiri materi-materi yang berkaitan dengan formasinya masing-masing. Misalkan seperti prakom ahli itu ada tambahan mengenai audit TI, kemudian ITIL dan lain sebagainya. Seperti SIAK itu ada soal tentang Permendagri. Kemudian untuk formasi lain silahkan cari materi-materi yang keluar di tahun kemarin. Nah, pada latihan soal ini saya hanya memberikan materi komputer secara umum ya. Langsung saja pada soal yang pertama. Kepanjangan dari www adalah A. World Wide Web, B. World Wide Web, C. Wide Web World, D. Wide World Web, atau E. Web World Wide. Jawabannya adalah yang B. World Wide Web. Adalah sistem informasi yang mengandung sumber daya web yang diidentifikasikan oleh Uniform Resource Locators atau URL. Isi dari web tersebut dipindahkan ke HTTP Hypertext Transfer Protocol yang diakses melalui aplikasi bernama web browser dan dipublikasikan oleh web server. Nomor 2. Orang yang pertama kali membuat web adalah A. Mark Zuckerberg, B. Charles B. Babbage, C. Tim Berners-Lee, D. Alan Turing, atau E. Ralph H. Baer. Jawabannya adalah yang C. Tim Berners-Lee. Jadi World Wide Web diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Ia membuat web browser pertama pada tahun 90 ketika sedang bekerja di institusi riset bernama CERN. Oke, lanjut soal nomor 3. Berikut ini penyebab komputer sering mati mendadak kecuali A. Power supply rusak, B. Prosesor terlalu panas, C. RAM rusak, D. Pasta prosesor kering, atau E. Pin konektor RJ45 patah. Jawabannya adalah yang E. Pin konektor RJ45 patah. Ini yang kecuali ya. Jadi penyebab komputer sering mati itu diantaranya karena power supply rusak, prosesor terlalu panas, kemudian overheat ya, kemudian RAM rusak, pasta prosesor kering. Nah, ini pasta prosesor kering ini menyebabkan prosesor jadi panas, dan kipas prosesor rusak. Lanjut ke soal nomor 4. Perintah-perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian struktur database adalah A. DDL, B. DML, C. DCL, D. TCL, atau E. DGL. Jawabannya adalah yang A. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Nah, ini untuk DML. Ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabelnya. Jadi yang DML ini berhubungan dengan data, sedangkan tadi yang DDL itu berhubungan dengan struktur dari database-nya. Kemudian DCL atau Data Control Language biasa digunakan untuk merubah hak akses, memberikan roles, dan isu lainnya yang berhubungan dengan keamanan database. Kemudian TCL, Transaction Control Language, ini untuk menangani transaksi yang terjadi di dalam database. Perintah TCL hanya dapat digunakan dengan perintah DML. Kemudian DQL atau Data Query Language ini digunakan untuk melakukan query pada data di dalam objek skema yang bertujuan untuk mendapatkan beberapa hubungan skema berdasarkan query yang diberikan.
Jadi sederhananya perintah DGL ini digunakan untuk mengambil data dari database. Nomor 5, berikut yang termasuk ke dalam jenis perintah DDL atau Data Definition Language adalah A. Create, B. Insert, C. Delete, D. Grant, E. Revoke. Jawabannya adalah yang A. Jadi yang termasuk dalam perintah DDL itu adalah create, rename, alter, show, drop. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, DDL itu berkaitan dengan struktur database-nya. Kemudian DML itu ada insert, select, update, dan delete. DCL itu grant, revoke. Kemudian TCL itu ada commit dan rollback. Perintah DGL itu ada select. Nah, sebenarnya select ini bisa juga dimasukkan dalam kategori DML. Jadi misalkan nanti ada soal perintah yang termasuk dalam DML, jika di situ ada select-nya juga, berarti ini bisa dimasukkan dalam DML. Lanjut soal nomor 6. Query untuk membuat database dengan nama penduduk adalah A. Create database penduduk, B. Create penduduk, C. Create tabel penduduk, D. Show database penduduk, atau E. Show penduduk. Jawabannya adalah yang A. Create database penduduk. Jadi format untuk query pembuat database ini ya adalah create, kemudian database, kemudian nama databasenya apa. Seperti tadi, karena disuruh untuk membuat database dengan nama penduduk, maka create database penduduk. Oke, lanjut. Nomor 7. Ketika ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI. Berdasarkan dokumen rekomendasi 10.200, standar OSI ini memiliki beberapa layer: A3, B5, C7, D9, atau E11. Jawabannya adalah C7 layer. Jadi berdasarkan dokumen rekomendasi 10.200, standar OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer ini memiliki definisi fungsi yang berbeda. Lanjut soal nomor 8. Pada lapisan layer OSI yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi frame adalah A. Application layer, B. Presentation layer, C. Transport layer, D. Network layer, atau E. Data link layer. Jawabannya adalah yang E. Data link layer. Jadi data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, nah, seperti MAC address ya, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasinya yaitu IEEE 802. Membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan local link control dan lapisan media access control. Jadi biasanya untuk layar OSI ini sering sekali keluar teman-teman. Silahkan teman-teman pelajari lapisan-lapisan yang ada pada ketujuh layar dan urutannya. Biasanya itu keluar, misalkan network layer itu ada di layar keberapa, terus fungsinya apa, kemudian layar transport itu di nomor berapa gitu ya. Di browsing aja banyak di internet. Lanjut nomor 9. Berikut ini merupakan contoh dari IP address kelas B adalah A. 1.10.10.255, B 125.255.255.255, C 128.1.10.10, D 192.0.0.0.0.0,
0.0.255 atau E192.168.1.1. Ini IP address kelas B. Jawabannya adalah yang C, 128.1.10.10. Nah, jadi teman-teman untuk menghafal kelas IP address, teman-teman cukup menghafal di oktet pertamanya. Oktet pertama itu di titik sebelum di angka sebelum titik pertama ya. Misalkan yang A itu 1, yang B itu 125, C 128, D 192, E 192. Itu namanya oktet pertama. Nah, teman-teman perhatikan pada gambar ini. Untuk kelas A itu oktet pertamanya 1 sampai 127. Nah, jika di oktet pertama itu muncul angka itu, berarti termasuk kelas A. Seperti pada soal itu yang A dan B itu kan oktet, yang A itu oktetnya, oktet pertamanya itu 1, yang B itu oktet pertamanya 125. Nah, itu berarti kelas A. Yang C itu masuk ke kelas B, yang D dan E masuk ke kelas yang C. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nomor 10, jenis malware yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya melalui kopian adalah A. Spyware, B. Trojan horse, C. Worm, D. Adware, E. bots. Jawabannya adalah yang C. Worm. Jadi worm merupakan sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya melalui kopian, dan secara mandirinya virus akan menyebar dengan cepat pada berbagai jaringan komputer melalui port keamanan yang terbuka. Ini spyware merupakan aplikasi yang membocorkan data atau informasi atau kebiasaan user atau informasi perilaku atau kebiasaan user komputer. Program tersebut bisa mengumpulkan berbagai informasi seputar user dan selanjutnya mengirimkan informasi tersebut ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi seperti mata-mata ini ya. Kemudian ada Trojan horse, merupakan sebuah program komputer yang mempunyai kemampuan yang tidak bisa dilacak, seakan-akan itu baik digunakan, tapi ujung-ujungnya merusak sistem. Adware, ini ada ad, itu adalah artinya iklan, merupakan sebuah perangkat lunak yang menampilkan unduhan iklan tanpa izin dan menampilkan spanduk pada antarmuka pengguna program saat pengguna terhubung ke internet. Yang terakhir ada bots, merupakan sebuah proses yang bekerja secara otomatis yang kemudian berinteraksi dengan jaringan lainnya. Ya, itulah tadi 10 soal dari saya mengenai rumpun komputer tentang jaringan, database, virus, kemudian query-query tadi ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.